Aku buktikan bahwa aku sekarang lebih menggoda daripada istri barumu, Mas. Menyesalkan kamu, Mas, menyia-nyiakan barang bagus sepertiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu, aku hanyalah istri yang sederhana. Selalu pakai daster, jarang berdandan, dan sibuk mengurus rumah. Tapi kamu tinggalkan aku demi wanita lain yang katanya lebih cantik dan modern. Sekarang, lihat aku, Mas. Aku bukan lagi wanita yang kamu remehkan. Aku berubah. Aku bangkit. Aku tunjukkan bahwa aku jauh lebih menggoda, lebih berkelas, dan lebih mempesona dari istri barumu. Dan kamu hanya bisa menatap dari kejauhan. Menyesal? Sudah pasti. Tapi maaf, Mas. Barang bagus seperti aku sudah tidak untuk kamu lagi. Pernah disia-siakan? Pernah dianggap remeh? Tonton sampai habis dan rasakan puasnya balas dendam elegan. Like kalau kamu setuju wanita jangan diremehkan. Komen kalau kamu pernah berada di posisi seperti ini. Subscribe untuk cerita-cerita inspiratif dan penuh emosi lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Gaun putih sederhana yang kupakai tampak begitu istimewa di mataku. Bukan karena mewah atau mahal, tapi karena di hari itulah aku resmi menjadi istri dari laki-laki yang dulu sangat aku cintai, Mas Reza. Senyumnya meneduhkan, genggaman tangannya menenangkan. Dan aku, perempuan biasa yang tidak pernah berpikir akan menikah dengan pria sebaik dia. Setidaknya itu yang aku kira. Pernikahan kami sederhana tapi penuh kebahagiaan. Di hadapan keluarga dan kerabat, Mas Reza bersumpah akan mencintaiku seumur hidupnya, dalam suka maupun duka. Saat itu, hatiku penuh keyakinan. Aku yakin, dia adalah takdirku. Aku siap menjalani segalanya bersamanya. Lelah, letih, suka, duka, tawa dan air mata. Awal pernikahan kami penuh tawa. Mas Reza selalu pulang membawa oleh-oleh kecil, mencium keningku sebelum tidur, dan tak pernah lupa memelukku setiap pagi. Aku merasa jadi wanita paling beruntung di dunia. Aku mulai menyesuaikan diri, belajar masak, mengatur rumah, bahkan berhenti kerja demi mendampinginya. Aku ingin istriku fokus di rumah aja. Biar aku yang kerja keras, katanya waktu itu sambil tersenyum. Dan aku percaya. Karena aku mencintainya lebih dari diriku sendiri. Tapi, ternyata cinta saja tidak cukup. Dan disinilah semuanya dimulai. Dari kisah bahagia, menuju luka yang perlahan menumpuk. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang diawali dengan janji suci akan berubah menjadi pelajaran hidup paling menyakitkan dalam hidupku. Semua berubah, perlahan, tapi pasti. Dulu, setiap pagi Mas Reza selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Sekarang, bahkan, selamat pagi pun sudah menjadi barang langka. Dulu dia selalu pulang tepat waktu, membawa makanan kesukaanku,
atau sekadar bercerita soal hari-harinya. Tapi kini, jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, bahkan kadang lebih, dan dia masih belum pulang. Saat kutanya, jawabannya selalu sama, lembur. Sayang, kamu ngerti kan, demi masa depan kita. Awalnya aku percaya, aku mengerti. Aku bahkan menyiapkan makan malam yang tetap hangat, walau dia tidak kunjung datang. Tapi malam-malam itu terus berulang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Perhatiannya hilang satu persatu, seperti butiran pasir yang tertiup angin. Aku pun mulai menyadari sesuatu. Pandangannya saat menatapku tidak lagi sama. Sentuhannya tidak lagi hangat. Bicaranya lebih banyak ketus daripada lembut. Dan aku masih bertahan, masih berharap. Aku berkaca dan mulai bertanya pada diriku sendiri, apa aku sudah tidak menarik lagi? Aku mulai mencoba berdandan walau hanya di rumah. Kembali memakai parfum yang dulu dia suka. Bahkan memasak makanan yang dulu membuat dia tersenyum bangga. Tapi hasilnya nihil. Dia justru semakin dingin, semakin jauh. Sampai suatu malam, saat aku mencucikan bajunya, aku menemukan bekas lipstik merah muda di kerah kemeja putihnya. Bukan warna yang kupakai, bukan parfum yang kukenali. Jantungku berdetak tak karuan. Aku menahan napas, berusaha berpikir jernih. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang sudah tidak beres. Dan itulah malam pertama aku menangis dalam diam, di kamar yang dulu jadi tempat penuh tawa, di ranjang yang kini hanya dipenuhi dinginnya jarak. Aku ingin bertanya, tapi aku takut dengan jawabannya. Namun satu hal yang pasti, aku mulai kehilangan suamiku, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit kelabu, seolah tahu bahwa sesuatu akan pecah di hatiku hari ini. Aku baru saja selesai menyetrika ketika ponsel Mas Reza berbunyi. Seharusnya aku tidak membuka. Aku tahu itu melanggar privasi. Tapi saat kulihat nama yang muncul di layar, sayang, tanganku gemetar. Dalam hati aku menolak percaya. Tapi jemariku bergerak sendiri, membuka pesan terakhir yang masuk. Kapan bisa ketemu lagi, Mas? Aku kangen pelukanmu semalam. Jangan pulang dulu malam ini. Istrimu pasti nggak curiga, kan? Dunia seakan berhenti. Napasku tercekat. Kepalaku mendadak berat. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap semua ini cuma mimpi buruk. Tapi tidak. Ini nyata. Pesan-pesan itu terus mengalir. Foto-foto mereka, tertawa bersama, makan malam romantis. Bahkan satu selfie mereka di dalam mobil Mas Reza. Mobil yang kubersihkan setiap pagi dengan tanganku sendiri. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Air mataku jatuh satu persatu. Tapi tangis itu bukan sekadar karena dikhianati. Bukan. Yang paling menyakitkan adalah, aku sudah memberikan seluruh hidupku untuk pria yang tega menusukku dari belakang. Malam itu aku tidak bicara. Aku tidak menanyakan apapun. Tapi esoknya, aku mengikutinya diam-diam. Perasaanku tidak salah. Di sebuah restoran mewah, aku melihatnya duduk berdua dengan wanita itu. Wanita muda, dandanannya cetar, pakaiannya mencolok. Mereka tertawa. Tangannya menyentuh tangan Mas Reza, dan suamiku tidak menolaknya. Bahkan membalas dengan kecupan di punggung tangan wanita itu. Hatiku remuk. Aku berbalik, tak sanggup lagi melihat. Langkah kakiku terasa berat. Tapi tekadku mulai tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Aku berdiri di depan cermin dan berkata pada diriku sendiri, "Cukup. Aku tidak akan terus diperlakukan seperti ini. Kalau dia bisa jatuh cinta pada wanita lain, maka aku akan buat dia menyesal kehilangan wanita seperti aku." Hari itu bukan akhir, tapi awal dari kebangkitanku. Aku memulai pagi itu berbeda. Tidak lagi dengan air mata. Tidak lagi dengan tubuh lelah yang terbiasa menyambut dinginnya perlakuan Mas Reza. Hari itu, aku bangun untuk diriku sendiri. Cermin di kamar menjadi saksi bisu dari seorang wanita yang selama ini terlupakan oleh suaminya, bahkan oleh dirinya sendiri. Rambutku kusut, wajahku pucat tanpa sentuhan rias. Daster lusuh yang selalu kupakai kini terasa seperti simbol betapa aku telah mengabaikan diriku. Lalu aku berkata lirih pada bayanganku sendiri, "Mulai hari ini, aku hidup bukan untuk menyenangkan orang yang tak tahu menghargai. Aku hidup untuk diriku, dan aku akan bangkit." Langkah pertama, aku keluar rumah dan ke salon. Rambut panjangku yang dulu tak pernah tersentuh gunting, kini kupangkas sebahu, ditata elegan. Wajahku disentuh make up tipis yang menyegarkan, bukan berlebihan, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup kembali. Aku mulai berolahraga ringan setiap pagi, bukan untuk tampil langsing bagi siapapun, tapi karena aku ingin merasa sehat dan kuat. Aku perbarui lemari pakaianku. Tidak lagi hanya daster dan piyama, tapi blus lembut, celana bahan yang rapi, dan sesekali, gaun anggun berwarna pastel yang membuatku merasa cantik. Lalu aku mendaftar kursus singkat bisnis online. Aku mulai belajar dunia digital, jualan kecil-kecilan, mengelola media sosialku, dan memperluas koneksi. Teman-teman lama yang dulu jarang kusapa kini kembali hadir, memuji perubahan dalam diriku. Aku bahkan membuka akun Instagram yang dulu hanya berisi foto masakan. Sekarang, aku berbagi kisah, semangat, dan tampilan baru diriku. Banyak wanita yang mengirim pesan padaku, bilang mereka terinspirasi. Dan Mas Reza, suatu hari dia melihatku, tanpa sengaja, di sebuah kafe bersama rekan bisnisku. Dia menatapku dengan wajah tak percaya. Wajah yang dulu selalu melihatku dengan bosan, kini justru tampak gugup. Dia menyapaku pelan. "Kamu berubah ya?" Aku tersenyum tipis, membalas tanpa ragu. "Iya, Mas. Aku berubah, karena aku sadar aku terlalu berharga untuk dicintai setengah hati." Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan penyesalan di matanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Wanita yang dulu ia remehkan, kini jauh melangkah dari bayangannya. Aku telah membuktikan bahwa yang ia sia-siakan, kini bersinar lebih terang dari siapapun yang ia pilih menggantikanku. Aku pikir, ketika aku memutuskan untuk bangkit, menjalani hidupku dengan elegan dan bermartabat, aku tak akan lagi diganggu bayang-bayang masa lalu. Tapi rupanya, hidup memang suka bermain-main dengan ironi. Mas Reza datang kembali. Malam itu, setelah hampir 3 bulan sejak aku melihatnya bermesraan dengan perempuan itu, dia datang ke rumah. Rumah yang dulu penuh amarah dan kesunyian, kini mulai terasa hangat oleh kehadiranku sendiri. Aku baru saja selesai meeting online ketika suara ketukan itu terdengar. Pelan, ragu-ragu. Aku membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Wajahnya tirus, matanya sayu, tubuhnya terlihat lebih kurus. Bukan lagi sosok suami angkuh yang meninggalkanku dulu. "Aku cuma pengin ngobrol sebentar," katanya. Aku memandangnya, dingin, datar, tapi tenang. Kami duduk di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Mas Reza bicara tanpa menyela. Dia mengakui semuanya. Selingkuh, kebohongan, pengabaian,
Bahkan fakta bahwa perempuan yang dulu dipilihnya telah pergi setelah tahu kondisi keuangannya menurun. Dia ninggalin aku pas aku kehilangan kerjaan, katanya lirih. Dan kamu ternyata jauh lebih dari yang aku bayangkan. Aku nyesel, sayang. Aku mengangguk pelan. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Reza, kataku tenang. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Dia menatapku. Diam. Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu berpikir bahwa aku tidak pantas diperjuangkan. Kamu mempermalukanku. Kamu membuatku merasa tidak cukup, padahal aku sudah memberikan segalanya. Dia menggenggam tanganku. Kita mulai dari awal, ya? Aku berubah. Aku janji. Aku menarik tanganku. Senyumku masih sama. Tapi kali ini bukan senyum lemah seorang istri yang mengemis cinta. Mas, barang bagus itu tidak akan ditaruh lagi di etalase yang pernah kamu buang ke gudang. Dan aku bukan lagi istrimu. Aku adalah perempuan yang kamu sia-siakan. Dan kini jadi perempuan yang kamu hanya bisa lihat dari kejauhan. Dia terdiam. Hancur. Tapi aku berdiri. Tegak. Tanpa dendam. Tanpa beban. Tapi juga tanpa keinginan untuk kembali. Karena hari itu, aku benar-benar mengerti. Kadang, kita harus kehilangan seseorang untuk benar-benar menemukan diri kita sendiri. Dan aku telah menemukanku. Setelah malam terakhir bersama Mas Reza itu, aku menutup satu bab dalam hidupku dan membuka lembar baru yang penuh cahaya. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Hari-hariku kini sibuk, bukan dengan air mata, tapi dengan jadwal bisnis, undangan kolaborasi, dan webinar yang kuisi sebagai pembicara. Ya, aku kini dikenal sebagai mentor wanita tangguh. Wanita yang dulu diremehkan karena daster dan wajah polosnya, kini menjadi ikon kebangkitan banyak perempuan di luar sana. Akun Instagramku kini punya ribuan pengikut. Pesan-pesan mengalir setiap hari. Kak, kisahmu bikin aku berani bangkit. Aku juga pernah dilewati rasa dikhianati, tapi aku ingin seperti kakak, kuat dan cantik luar dalam. Aku selalu membalas dengan hati. Kamu cantik bukan karena penampilanmu, tapi karena kamu tahu nilai dirimu. Aku juga membangun sebuah komunitas, perempuan berharga, tempat para perempuan yang pernah terluka bisa saling menguatkan. Di sana, kami belajar berdiri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menemukan kembali cinta pada diri sendiri. Satu hari, aku duduk di sebuah talk show TV nasional. Pembawa acaranya tersenyum sambil berkata, "Tak banyak yang bisa bangkit setelah disakiti seperti Anda. Apa yang jadi kekuatan terbesar Anda?" Aku menjawab, tanpa ragu. Ketika tidak ada yang percaya pada saya memilih untuk percaya pada diri saya sendiri. Saya tahu saya pantas bahagia, dan tidak ada satu pengkhianatan pun yang bisa mengambil itu dari saya. Dan di studio itu, aku menerima standing ovation. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tidak menyerah. Sore itu, saat aku pulang ke rumah, aku membuka salah satu pesan dari followers. Aku tahu masa lalumu berat, Kak, tapi kamu tetap bisa tersenyum. Apa rahasianya? Aku menulis balasan. Aku tidak lupa sakitnya, tapi aku memaafkan diriku karena pernah bertahan terlalu lama. Dan sekarang, aku memilih menjadi versi terbaikku, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku, perempuan yang dulu disia-siakan, kini berjalan di atas panggung kehidupannya sendiri. Bukan lagi sebagai istri yang dikasihani,
tapi sebagai wanita yang dibanggakan. Aku sedang menikmati sore yang tenang di kafe langganan, ketika notifikasi pesan masuk ke HP-ku. Sebuah nama yang tak pernah kusangka akan muncul, terpampang jelas di layar. Dita, istri barunya Reza. Tanganku sempat gemetar, bukan karena takut, tapi karena terkejut. Kupikir, setelah Reza mencoba kembali padaku dan kutolak, kisahku dengannya benar-benar telah usai. Tapi rupanya semesta belum selesai menuliskan plot yang lebih tajam. Isi pesannya singkat. "Mbak, maaf ganggu. Aku perlu bicara. Bisa kita ketemu sebentar?" Kupandangi pesan itu cukup lama. Aku bisa saja mengabaikannya. Tapi aku memilih sebaliknya. Aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang lemah. Dan aku ingin tahu, apa yang membuat perempuan yang dulu menggantikan posisiku, kini mencariku. Kami bertemu di tempat netral, sebuah kafe kecil yang tenang. Dita datang dengan wajah kusut, jauh dari citra anggun yang dulu kulihat ketika dia bersanding dengan Reza. Tak ada riasan tebal, tak ada baju mahal, hanya sorot mata lelah dan pipi yang sedikit lebam. Dia duduk di depanku dengan gugup. Matanya langsung berkaca-kaca. Lalu, dia mengucapkan kalimat yang membuat hatiku tercekat. "Aku minta maaf, Mbak. Sekarang aku ngerti rasanya jadi Mbak dulu." Reza, dia nggak berubah. Dia masih kasar, suka menghilang, main tangan kalau emosi. Aku salah. Aku kira aku menang karena berhasil mendapatkan dia. Aku menghela napas pelan. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu betul rasa sakit itu. "Kenapa kamu cerita ini ke aku, Dita?" Dita menggigit bibirnya. Aku butuh bantuan. Aku pengen pergi dari dia. Tapi aku takut. Dia ngancam ambil anak kami kalau aku ninggalin. Mbak pernah kuat ninggalin dia. Ajari aku caranya. Tolong. Sesaat aku terdiam. Dalam hati, aku bisa saja berpaling. Tapi aku tahu, perempuan yang saling menyakiti tak akan pernah menang. Tapi perempuan yang saling menguatkan akan menyelamatkan generasi berikutnya. Aku menggenggam tangannya pelan. "Dita, kamu tidak salah jadi perempuan. Tapi kamu salah karena berpikir kamu lebih unggul saat melukai sesamamu. Sekarang, saat kamu sadar, itu berarti kamu punya kesempatan kedua. Jangan sia-siakan." Air matanya jatuh. Aku bantu Dita mencari pengacara. Aku kenalkan dia ke komunitas yang kubangun. Di sana dia menemukan kekuatan yang dulu tak pernah dia punya. Dan perlahan, dia bangkit. Dita mungkin pernah menjadi tokoh yang menyakitiku. Tapi kini, dia menjadi bukti bahwa setiap perempuan bisa berubah jika diberi ruang dan kesempatan. Dan Mas Reza, dia hanya bisa menyaksikan dari jauh bagaimana dua perempuan yang dulu ia rusak, kini bersinar lebih terang dari apapun yang pernah ia miliki. Namaku dulu hanya terdengar di kalangan tetangga, sebagai istri yang ditinggal suaminya untuk perempuan lain. Sebuah identitas yang dulu membuatku malu untuk keluar rumah, membuatku menunduk di setiap lorong gang yang kulewati. Tapi sekarang, namaku terdengar di ruang-ruang seminar, di feed Instagram, di siaran TV lokal, hingga undangan TEDx Women. Nadira Ayu, pendiri komunitas perempuan berharga, mentor dan inspirator bagi wanita-wanita penyintas luka. Aku masih kadang tersenyum getir saat mengingat semua awalnya. Seorang perempuan yang pernah dianggap tidak menarik karena hanya memakai daster dan rambut awut-awutan. Seorang istri yang dianggap tak cukup layak dipertahankan. Perempuan yang menangis sendirian di pojok kamar saat suaminya membisikkan nama perempuan lain di telinganya. Tapi hari ini,
Dunia melihatku berbeda. Aku tampil sebagai pembicara di acara besar, berdiri di panggung megah, membicarakan hal yang dulu membuatku hancur, sekarang menjadi sumber kekuatanku. Ketika seseorang meninggalkan kita karena merasa kita bukan barang bagus, ingatlah, kita bukan barang. Kita adalah manusia. Kita adalah perempuan berharga, dan tak seorang pun boleh meragukan itu. Ucapku tegas dalam pidato pembuka. Standing ovation. Mata-mata berkaca-kaca di hadapanku. Dan saat aku turun dari panggung, seorang wanita parubaya memelukku dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kau mewakili jutaan perempuan yang memilih diam saat disakiti. Kini kami tahu, suara kami pantas didengar." Hari itu, aku tak lagi dikenal sebagai mantan istri Mas Reza. Aku dikenal karena diriku sendiri. Bukan sebagai bayangan dari masa lalu siapapun, tapi sebagai tokoh utama dalam kisah hidupku. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat undangan datang. Tertulis nama universitas ternama. Mereka memberiku gelar kehormatan. Bukan karena aku akademisi, tapi karena aku telah membuka jalan bagi perubahan sosial, dari luka batin menjadi gerakan nyata. Dan malam itu, ketika aku menatap pantulan diriku di cermin, aku tersenyum. Bukan karena cantik, tapi karena akhirnya aku melihat perempuan yang berani bangkit dan tidak lagi takut kehilangan cinta orang lain, karena telah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menutup sebuah seminar yang penuh semangat dan tepuk tangan, ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Tapi aku langsung tahu siapa itu. Mas Reza. Hatiku berdebar sesaat, bukan karena rindu, tapi karena sebuah kenangan yang sudah lama kubungkam mencoba ku tepis. Aku membiarkan panggilan itu masuk. Suaranya serak, penuh penyesalan. "Sayang, aku salah. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku siap berubah. Serius." Aku menghela napas panjang, berdiri di depan ratusan mata yang menantikan inspirasiku. Tapi kini aku tahu, aku tidak butuh kata maafnya. Aku sudah jauh melangkah. "Reza," suaraku tegas, "kamu datang terlambat. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku sudah bukan perempuan yang dulu kamu kenal." Dia terdiam. Aku lanjutkan, "Aku tidak menutup pintu hatiku untuk cinta. Tapi pintu itu bukan untukmu lagi. Aku sudah terlalu jauh melangkah, dan aku tidak akan kembali." Di ujung sana, suaranya pecah. "Tapi aku masih cinta kamu." Aku tersenyum tipis, penuh ketegasan. "Cinta saja tidak cukup, Reza. Aku pantas dapat yang lebih dari sekadar cinta yang terlambat." Setelah itu, aku memutuskan panggilan. Aku menatap langit sore dari jendela ruang seminar. Aku sudah berdiri di puncak kehidupan yang baru. Dan kali ini, aku berjalan tanpa beban masa lalu. Karena aku sudah buktikan satu hal. Aku lebih menggoda, lebih kuat, dan lebih berharga daripada apapun yang pernah dia sia-siakan. Setelah pertemuan terakhir dengan Reza yang membuatku semakin yakin untuk melangkah jauh meninggalkannya, aku sadar satu hal penting. Hidup baru ini tidak akan selalu mudah. Keberhasilan dan kebahagiaan yang kuraih bukan berarti semua masalah hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada komunitas dan bisnisku yang terus berkembang pesat. Tapi tekanan dari luar juga semakin nyata. Beberapa orang mulai meragukan niatku, menyebar gosip bahwa aku cuma mencari popularitas dengan cerita kelamku. Aku sempat merasa lelah, bahkan ingin menyerah. Namun setiap kali rasa ragu itu datang, aku ingat betapa banyak perempuan di komunitas yang berharap aku tetap berdiri, karena aku bukan hanya mewakili diriku sendiri,
tapi suara mereka juga. Suatu sore, di tengah kesibukan, aku menerima surat dari pengacara Dita. Ternyata Reza tidak menyerah begitu saja. Dia mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Dita. Ini membuatku khawatir. Aku tahu Dita sudah berjuang keras untuk lepas dari bayang-bayang Reza. Jika Reza menang, itu akan jadi pukulan berat bagi Dita dan anaknya. Aku memutuskan untuk turun tangan membantu Dita lebih aktif. Bersama komunitasku, aku menggalang dukungan, mencari pengacara terbaik, dan menyiapkan saksi. Di sisi lain, seorang pria baru muncul di hidupku, Arman. Dia bukan pria biasa. Seorang entrepreneur muda yang tidak hanya memandangku sebagai perempuan sukses, tapi juga sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Namun, aku tak ingin buru-buru membuka hati. Setelah apa yang kualami, aku belajar bahwa hati ini harus dijaga, tidak bisa diberikan sembarangan. Semua ini membuat hidupku terasa seperti roller coaster, antara perjuangan membela yang benar, dan hati yang belajar membuka pintu perlahan. Aku sadar, bab baru dalam hidupku bukan sekadar tentang membuktikan sesuatu kepada Reza. Ini tentang menjadi wanita yang utuh, dengan segala luka dan kekuatan yang kumiliki. Dita tampak lebih kuat dari sebelumnya, meski tekanan Reza terus menghantuinya. Aku mengagumi keberaniannya, tapi aku juga tahu betapa berat beban yang dipikulnya, terutama demi sang anak. Sidang hak asuh anak yang diajukan Reza berlangsung panas. Reza berusaha tampil sebagai ayah yang bertanggung jawab, tapi di balik itu, aku tahu betapa liciknya dia. Pengacara yang kuajak bekerja sama mengumpulkan bukti-bukti nyata tentang kekerasan dan ketidakpedulian Reza selama ini. Bukti-bukti itu menjadi senjata ampuh di pengadilan. Di luar ruang sidang, Dita dan aku sering bertemu untuk saling menguatkan. Dia mulai membuka hatinya padaku bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai saudari yang sejalan. Sementara itu, Arman mulai hadir dalam keseharianku sebagai sosok yang berbeda dari Reza. Dia tidak tergesa-gesa, selalu sabar, dan tulus mendukung semua perjuanganku. Namun aku masih enggan membuka hati sepenuhnya. Luka lama masih mengintai, membuatku takut untuk percaya lagi. Konflik dengan Reza semakin memuncak saat dia mulai menyebarkan fitnah tentang aku dan Dita ke orang-orang terdekat kami. Tapi kali ini, aku dan Dita tidak tinggal diam. Kami bangkit bersama, membangun benteng pertahanan dengan kekuatan komunitas dan dukungan orang-orang yang percaya pada kami. Di tengah perjuangan itu, aku menyadari sesuatu penting. Kekuatan perempuan bukan hanya berasal dari penampilan atau kata-kata menggoda, tapi dari keberanian berdiri dan berjuang bersama. Cerita belum berakhir. Di balik tiap luka, ada harapan yang menunggu untuk tumbuh. Dan aku siap menulis bab baru dengan tinta keberanian. Setelah melewati hari-hari penuh tekanan karena sidang dan fitnah dari Reza, aku mulai menyadari ada ruang di hatiku yang perlahan terbuka untuk Arman. Dia bukan hanya sosok pendukung yang setia, tapi juga teman yang mengerti luka dan mimpi-mimpiku. Suatu malam, setelah acara komunitas yang aku pimpin selesai, Arman mengajakku duduk di sebuah taman kecil. Lampu-lampu jalan menyala temaram, suasana hangat, tapi ada ketegangan halus di antara kami. "Aku tahu kamu belum siap untuk cinta lagi," katanya pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan menunggu sampai kamu benar-benar siap." Kalimat itu membuat dadaku sesak, tapi juga penuh harapan. Setelah begitu lama meragukan diri sendiri, ada seseorang yang menerima aku apa adanya, dengan segala bekas luka dan kekuatanku. Namun, kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Reza yang mulai putus asa, kali ini mencoba mengganggu bisnisku dengan menyebarkan rumor bahwa aku menggunakan perjuangan ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Beberapa klien penting mulai meragukan integritasku.
Aku harus mengambil langkah cepat. Menghadapi Reza bukan hanya di pengadilan, tapi juga di ranah sosial dan bisnis. Arman menjadi pendampingku dalam menghadapi badai ini. Dia membantu mengatur strategi, menyusun komunikasi publik, dan selalu ada saat aku butuh sandaran. Kebersamaan kami semakin erat, bukan hanya karena cinta yang tumbuh, tapi juga karena kami berjuang bersama. Di sisi lain, sidang hak asuh anak masih berjalan sengit. Dita menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa, melawan segala tipu daya Reza demi melindungi masa depan anak mereka. Melihat itu, aku makin yakin bahwa perempuan bisa berdiri teguh walau dunia seolah melawan. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, kata Dita suatu hari. Ini tentang hak kita sebagai perempuan untuk hidup bahagia dan adil. Kata-kata itu menggema di hatiku. Bab ini belum selesai. Perjalanan masih panjang, dengan banyak ujian dan pilihan. Tapi aku yakin, selama kita berani melangkah bersama, tidak ada yang mustahil. Sidang hak asuh anak yang sudah berjalan beberapa bulan kini memasuki babak baru yang penuh tekanan. Reza tidak hanya berusaha merebut hak asuh, tapi juga menyerang karakter Dita dan aku secara pribadi. Di ruang sidang, pengacaranya mengajukan bukti-bukti baru yang mengklaim aku dan Dita memanipulasi keadaan demi keuntungan pribadi. Kejutan itu membuatku hampir kehilangan kata, tapi Arman berdiri di sisiku, menggenggam tanganku kuat, sebuah kekuatan yang membuatku tetap teguh. Sementara itu, di luar pengadilan, aku dan Arman mencoba menjaga kehidupan pribadi agar tetap berjalan. Namun, ada rahasia kecil yang mulai mengintai. Arman ternyata punya masa lalu yang tidak mudah. Sebuah hubungan lama yang belum sepenuhnya berakhir muncul di tengah kebersamaan kami, membuat aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa membuka hati sepenuhnya. Di tengah kebingungan itu, aku mendapat pesan dari seseorang yang tak kuharapkan, seorang wanita yang mengaku teman lama Arman. Pesannya ambigu, menyinggung masa lalu Arman yang kelam dan memberi peringatan agar aku berhati-hati. Aku mulai merasa was-was. Apakah Arman menyembunyikan sesuatu dariku? Namun aku juga sadar, aku sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur sekarang. Di pengadilan, Dita tetap kuat, dengan dukungan komunitas dan bukti-bukti kuat yang kami kumpulkan. Kami berhasil membuktikan bahwa Reza tidak layak mendapatkan hak asuh karena perilaku buruknya yang selama ini tersembunyi. Namun kemenangan itu bukan akhir. Aku tahu, hidup selalu punya cara untuk menghadirkan ujian baru. Bagaimana aku akan menghadapi masa lalu Arman yang mulai muncul ke permukaan? Bisakah aku percaya dan membuka hati sepenuhnya? Fitnah Reza semakin menjadi-jadi. Dia menyebarkan kabar bahwa aku hanya memanfaatkan perjuangan Dita demi keuntungan pribadi dan mencari perhatian lewat kisah kelam kami. Rumor itu menyebar cepat di kalangan bisnis dan sosial, mulai merusak reputasi yang sudah susah payah kubangun. Aku merasa terpojok, tapi aku tahu menyerah bukan pilihan. Dengan dukungan Arman dan komunitas, aku mulai menyusun strategi untuk menghadapi badai ini. Langkah pertama, kuatkan bukti dan transparansi. Aku membuka semua laporan keuangan bisnisku kepada publik dan media. Aku mengundang beberapa media untuk meliput langsung kegiatan sosial yang aku lakukan, agar mereka bisa melihat sendiri niat baik dan kerja keras yang selama ini kulakukan. Aku juga berani mengadakan konferensi pers. Di hadapan wartawan, aku bicara jujur tentang perjuanganku, tentang bagaimana aku dan Dita berjuang demi keadilan dan masa depan yang lebih baik. Aku bukan hanya berjuang untuk diriku sendiri, kataku tegas, tapi untuk setiap perempuan yang pernah dirugikan dan disalahpahami. Respon publik mulai berubah. Banyak yang tergerak dan memberi dukungan. Bahkan ada yang ikut membongkar kebohongan Reza. Arman juga membantu mengelola media sosial dan komunikasi,
memastikan setiap informasi benar tersampaikan dengan baik. Tapi aku juga belajar sesuatu penting. Tidak semua orang akan percaya pada kebenaranmu, tapi jangan pernah biarkan kebohongan orang lain merusak harga dirimu. Aku mulai lebih tegas menjaga jarak dengan orang-orang yang mudah terpengaruh oleh fitnah, dan fokus pada mereka yang benar-benar peduli. Reza mungkin bisa menyebar fitnah, tapi aku punya kekuatan yang lebih besar. Kejujuran, keberanian, dan dukungan sejati dari orang-orang yang percaya padaku. Pertarungan masih panjang, tapi aku siap menghadapinya. Karena aku tahu, setiap langkahku adalah bukti bahwa aku lebih kuat dari masa laluku dan siap menatap masa depan dengan kepala tegak. Seiring pertarungan menghadapi fitnah Reza semakin intens, aku merasakan ada jarak yang tumbuh antara aku dan Arman. Dia menjadi lebih pendiam, seperti menyimpan sesuatu yang berat di dalam hatinya. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Arman, ada apa? Kenapa kamu jadi berbeda akhir-akhir ini?" Dia menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Aku harus jujur padamu, Nadira. Ada masa lalu yang selama ini aku sembunyikan. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan menjauh." Arman mulai bercerita tentang sebuah hubungan lama yang berakhir buruk, tentang kesalahan yang pernah dia buat, dan bagaimana itu masih membekas hingga kini. Dia takut akan dinilai, takut kehilangan aku seperti dia pernah kehilangan seseorang dulu. Aku mendengarkan dengan hati terbuka, menyadari bahwa setiap orang punya masa lalu dan luka. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. "Aku bukan orang yang sempurna, Arman," jawabku lembut. "Tapi aku memilih untuk percaya padamu, karena aku tahu kamu sedang berjuang jadi lebih baik." Pembicaraan itu jadi titik balik bagi kami. Arman mulai lebih terbuka, dan aku merasa hubungan kami semakin kuat. Kami tidak hanya berbagi cinta, tapi juga saling menyembuhkan luka. Namun, bayang-bayang Reza masih belum hilang. Sidang hak asuh anak akan memasuki tahap akhir, dan tekanan makin terasa. Tapi kini aku tahu, aku tidak sendiri. Dengan Arman di sisi, aku siap menghadapi apapun yang datang. Sidang hak asuh anak akhirnya memasuki tahap akhir. Suasana ruang sidang begitu tegang. Semua mata tertuju pada Dita dan Reza. Keduanya memberikan argumen terakhirnya, sementara aku dan Arman duduk di barisan depan, berpegangan tangan sebagai bentuk dukungan. Reza semakin frustasi karena bukti-bukti kuat yang kami ajukan berhasil menggugurkan klaimnya. Dia berusaha memainkan emosi hakim dengan segala cara, tapi tak bisa menutupi fakta-fakta yang ada. Di luar ruang sidang, aku dan Arman berusaha menjaga semangat Dita agar tetap kuat. Kami tahu betapa besar arti kemenangan ini bukan hanya untuk Dita, tapi juga untuk masa depan anak mereka. Hubungan aku dan Arman semakin dalam. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, membicarakan impian dan harapan yang dulu terasa mustahil. Namun, aku tetap waspada terhadap kemungkinan fitnah dan gangguan dari Reza. Sementara itu, Dita menunjukkan sikap tegar yang menginspirasi. Dia tidak hanya berjuang untuk haknya, tapi juga membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri teguh di tengah badai. Saat hakim akhirnya membacakan keputusan, detik-detik terasa seperti berjalan lambat. Ketegangan memenuhi ruangan. Hak asuh anak diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Suasana meledak dengan sorak-sorai dari pendukung Dita. Air mata haru dan lega mengalir di wajah kami semua. Namun, di balik kemenangan itu, aku tahu perjuangan kami belum selesai. Reza masih bisa melancarkan serangan baru, dan aku harus tetap kuat untuk melindungi yang aku cintai. Kisah ini masih jauh dari selesai. Aku dan Arman siap melangkah bersama,
menghadapi apapun yang datang dengan hati yang penuh keberanian. Kami mulai membangun kembali kehidupan kami secara perlahan. Aku dan Arman semakin kompak, membicarakan impian dan merencanakan masa depan bersama. Kami membuka usaha sosial baru, fokus membantu perempuan yang mengalami ketidakadilan seperti kami. Namun, hidup tak selalu mulus. Reza masih mencoba menggoyahkan kami dengan cara lain, tapi kali ini kami sudah lebih siap. Dukungan komunitas dan bukti nyata kerja keras kami membuat setiap serangan itu justru memperkuat posisi kami. Di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, aku juga belajar membuka hati sepenuhnya untuk Arman. Masa lalunya bukan lagi bayangan gelap, tapi bagian dari perjalanan kami bersama. Kisah ini akan terus berlanjut, dengan cerita tentang kebahagiaan, tantangan, dan bagaimana kami memilih untuk terus berjuang dan saling mendukung. Setelah melewati badai yang besar, aku dan Arman mulai membuka usaha sosial yang kami namai Pelita Hati, sebuah yayasan yang membantu perempuan korban ketidakadilan dan kekerasan. Kami berdua bersemangat memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Dita pun ikut aktif membantu, menjadikan kisahnya sebagai inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang. Perlahan tapi pasti, yayasan kami mendapat perhatian luas dan dukungan dari berbagai pihak. Kehidupan kami terasa lebih bermakna. Setiap hari aku bangun dengan rasa syukur dan semangat baru. Arman selalu di sisiku, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sahabat dan partner hidup. Hubungan aku dan Arman semakin erat, bukan hanya karena cinta, tapi juga karena saling memahami dan mengampuni masa lalu masing-masing. Kami belajar bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan, tapi bagaimana kita berjalan bersama dalam ketidaksempurnaan itu. Aku juga memaafkan Reza, bukan untuknya, tapi untuk membebaskan diri dari beban yang terus mengikatku. Dia tetap memilih jalannya sendiri, tapi aku sudah memilih jalan yang baru, lebih baik. Dengan anak-anak yang kini aman dan bahagia bersama Dita, dan usaha sosial yang terus berkembang, aku merasa hidupku lengkap. Perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata telah membawa aku ke tempat yang jauh lebih indah. Aku buktikan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa aku sekarang lebih kuat, lebih menggoda, dan lebih berharga daripada sebelumnya. Dan yang terpenting, aku bahagia. Cerita ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang kekuatan perempuan untuk bangkit, melangkah, dan menemukan kebahagiaan sejati.